Jadi di dalam tubuh manusia itu ada 7 titik latifah ini adalah titik halus yang itu dari dorongan setan. Inna nafsa la amaratum bisu. Nah, tapi di satu sisi ada dorongan kebaikan yang sifatnya takwa yang di situ akan terjadi peperangan. Nah, untuk bisa kita memenangi perang itu melalui zikir, yaitu tadabbur dan tafakur. Nah, melalui metode nanti adalah melalui pernafasan yang sifatnya itu jahr, kopi, terus sirus, asror yang dari tadinya zikir yang kasar ke lembut, kopi yang lembut ke kasar dan nantinya hilang dan akhirnya kembali kepada Allah. Fanaul dzikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini kita berada di Padepokan Ma'ul Hayat. Di samping saya adalah Bapak Srianto Ahmad Puragiri. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi malam kita sampai menjelang pagi di sini, berada di sini juga mengadakan zikir bersama untuk mendoakan para pemimpin kita, Bapak Prabowo dan Mas Gibran beserta menteri-menterinya, agar di dalam kepemimpinan di bawah beliau Indonesia ini maju dan sesuai dengan harapan dan tujuan dari negara kita, membangun Indonesia yang ke arah lebih baik untuk kemakmuran rakyatnya. Tapi di sini saya tidak ingin membahas tentang itu ya Pak. Saya ingin menanyakan tentang, tetapi ada kaitannya juga dengan zikir dan doanya. Bagaimana agar doa kita ini, zikir kita ini diijabahi dan diterima Allah menembus kelangitan. Gimana caranya Pak Srianto Ahmad? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini saya ada pertanyaan seperti ini sebenarnya banyak sekali sudah dikupas tuntas oleh ya teman-teman para ahli tasawuf, para pencari yaitu kebenaran, para filosof dan juga para guru. Tapi kami hubungannya dengan persoalan bagaimana doa itu bisa terkabul dan bisa diridhoi oleh Allah, ini hubungannya dengan Padepokan Ma'ul Hayat, hubungannya dengan pengobatan. Kita visi misi adalah pengobatan hati, penyakit hati. Maka di dalam Al-Quran kan utuni aswatik lakum, berdoalah kepadaku nanti akan aku kabulkan. Nah, kalau hubungannya dengan ini bisa terkabul dan tidaknya itu sebetulnya dari sisi subjeknya bukan objek. Subjeknya itu kan kita sendiri. Kita itu karena Allah sudah buka pintu. Kalau kamu berdoa kepadaku pasti akan aku kabulkan. Nah, tapi untuk bisa dikabulkan itu metode dan tata caranya bagaimana? Nah, di Al-Quran ada petunjuk di situ, di Al-Quran surat Al-Baqarah 256 itu. Wa may yakfur, barang siapa yang mengingkari togut, ya kan? Wa may yakfur bitogut, dengan togut. Togut itu adalah dari kata togo yang artinya bisa melampaui batas, sakar PDW. Tetapi diartikan di sini togut itu adalah selain dari Allah. Berdoa, menyejo, beriman, segala gerak langkahnya tidak didasari oleh Allah. Nah, di ayat berikutnya yaitu setelah mengingkari togut kembali kepada wa yu'min billah. Nah, beriman kepada Allah. Jadi belumat kepada ilanur gitu ya. Berarti hati bersih dulu itu. Nah, setelah itu baru metode untuk bisa membersihkan diri itu ada tata caranya. Ada langkah. Nah, hati itu kita tujuannya harus jelas dulu. Prosesnya jelas dulu. Nah, yang dituju kita itu untuk kepada siapa? Ya dituju pada Allah. Maka di dalam ada syair dari Robi yang wanita, Robi itu mengatakan gini, Ilahi angta maksudi. Ilahi angta maksudi. Hanya engkau ya Allah yang aku maksud. Nah, yang dimaksud sana dulu. Nah, melalui metode apa? Ya, syariah, metode itu apa yang menjadi perintah Allah kita laksanakan, apa yang menjadi larangan kita hindari. Nah, terus setelah kita melalui hukum itu melalui dengan jalan yaitu kedua itu adalah syariat. Nah, syariat itulah jadikanlah kalau bahasa menterengi itulah. Syariatlah itu jadikan hakikatmu. Nah, kalau kita belajar syariat itu dilaksanakan ya sholat,
istiadah madhab, apa-apa yang menjadi syariat perintahkan, lah itulah thariqah. Bukan harus berpikir dari thariqah yang mutabaroh, thariqah, tetapi thariqah yang di alam Al-Quran itu yaitu amalan solehan. Gitu, Bu. Oh iya ya. Terus kemudian tadi disampaikan tentang metode ya, cara-cara untuk itu ada beberapa tahapan, mungkin saya ada 4 atau berapa itu pernah saya dengar seperti itu. Kemudian melalui jalan apa kan seperti itu nanti, tolong dijelaskan Pak. Ya, ini gini, kembali ke hati ya, karena kita memang psikoterapi itu terapi dari sisi bagaimana hati itu menuju Allah, membersihkan. Nah, pertama yaitu mentazkiyatul nafsi. Jadi diri kita itu dibersihkan dari hal yang selain Allah. Nah, dengan cara yaitu dengan zikir, yaitu 4 ya. Zikir yang zahar, khafi, sir, terus sirul asrar. Nah, terus fanaul dzikri. Ya, itu. Untuk apa namanya? Untuk melawan zikir itu kan ada melalui 7 atau berapa itu Pak? Oh, itu yang dimaksud itu gini. Jadi dalam tubuh manusia itu ada titik-titik halus, Bu. Iya. Titik benang halus yang hubungannya itu dari sisi Allah dan dari sisi yang selain Allah. Kalau mau ke Allah yaitu wattaqwaha. Nah, tapi kalau yang mau tidak di Allah fujuroha. Jadi yang kanan wattaqwaha, yang kiri fujuroha. Nah, di situ di hati itu kan sebetulnya kalau di Al-Qur'an di Quran surat Al-Baqarah ayat 7 kan khotamahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ada gisawah, penyakit. Lah apa? Allah itu telah mengunci hati qulubihim, hati mereka tentang apa? Yaitu penglihatan dan pendengarannya. Ya karena apa? Ya kalau kita sudah ditutup itu kan harus ditutup, itu berarti kita itu berbuat salah dan dosa itu ada bintik, Bu. Ya ada bintik. Nah sana inanap sa alamatum gitu. Ya istrinya setan itu mengajak ke hal yang jelek. Seperti di Quran surat An-Nas itu kan yuwaswisu fi sudurina, kecemasan. Nah yuwaswisu fi sudurina itu di titik setan menggoda ditutup titik 7 itu. Iya iya. Jelaskan nggak ini? Iya iya. Ya secara anu aja Pak, singkat saja dijelaskan apa itu namanya. Titik 7 atau 7 latifah itu yang pertama itu adalah titik latifah bil qalbi. Latifah qalbi itu di dada sebelah kiri, di tusuk itu 2 jari kalau bahasa orang-orang ngomong itu. Tapi ya pokoknya di sinilah itu hati latifah qalbi. Yang sebelah kanan itu latifah ruhi. Nah, ini di sebelah kanan lagi, sebelah kiri lagi latifah yang namanya siri. Yang sini latifah kofi. Dan yang paling tengah ini adalah latifah afa. Ini adalah dari dada itu. Yang paling dalam. Maka segala sesuatu kalau pernafasan semua di diafragma agar apa berlatih gitu, Bu. Terus yang kedua adalah latifah nafsi, ini hubungannya dengan khayal. Terus yang kedua adalah latifah kolab yang hubungannya di seluruh tubuh. Menggerakkan segala sesuatu itu semua setan itu masuknya 7 pintu itu. Oh iya, berarti itu kan. Nah, tapi di situ 7 pintu itu juga ada kekuatan Allah. Oh iya. Jadi orang yang mukhlisin lahuddin nggak bisa gitu melalui zikir itu. Tadakur dan tafakur gitu, Bu. Ya sudah. Mungkin cukup sekian Pak penjelasan dari Bapak ya. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya, dan agar apa yang disampaikan ini menjadi sebuah ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya, dan tentunya kita juga ingin tahu apa sih nantinya yang akan dibahas ke depannya gitu Pak ya. Saya akan kata kunci terakhir ya. Iya. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada 7 titik latifah, ini adalah titik halus yang itu dari dorongan setan. Inna nafsa la amaratum bisu. Nah, tapi di satu sisi ada dorongan kebaikan yang sifatnya takwa, yang di situ akan terjadi peperangan. Nah, untuk bisa kita memenangi perang itu melalui zikir, yaitu tadakur dan tafakur. Nah, melalui metode nanti adalah melalui pernafasan yang sifatnya itu jahar, kopi, terus sirus, asrar, yang dari tadinya zikir yang kasar ke lembut, kopi yang lembut ke kasar, dan nantinya hilang dan akhirnya kembali kepada Allah. Fanaul dzikri. Terima kasih gitu ya. Iya, memang kita diciptakan dari asalnya dari Allah yang menciptakan kita berterima kasih sekali, alhamdulillah kita bisa menghirup udara seperti ini karena
berkat Allah yang menghadirkan kita. Dan tentunya kita juga untuk kembali ke sana diharapkan dalam keadaan fitri. Nah, untuk itu kita memang di sini Pak Rianto Ahmad ini memang mengajak para semuanya lah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan metode-metode yang nantinya akan disampaikan di episode berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.